Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Dan berkat-berkat Tuhan yang sudah terima sepanjang minggu-minggu yang kemarin itu, ada minggu-minggu di mana Anda bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan pagi hari ini bersama-sama kita akan membahas satu ayat firman Tuhan atau beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di ujung di tentangan Mikhas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang membawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi setelah Samuel mengunjungi bangsa Israel pada saat kepemimpinan Raja Saul. Pada saat itu Samuel berkata kepada Saul, "Tunggulah sampai aku datang, dan aku akan membakar korban bakaran di hadapan Tuhan." Tetapi dasar Saul, orang yang kurang sabar, orang yang maunya sendiri, akhirnya dia sendirilah yang menggantikan Samuel untuk membakar korban bakaran itu. Apa kata Tuhan kepada Saul? "Engkau tidak akan lama lagi memerintah kepada Israel. Aku akan menggantikan engkau dengan orang yang lain." Bapak Ibu, ketika didengar oleh Saul itu, Saul seakan acuh tak acuh, dan Samuel meninggalkan Israel. Peperangan dengan orang-orang Filistin terjadi terus-menerus, Bapak Ibu. Dan bahkan ketika kita membaca pada ayat sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa orang-orang Israel sampai-sampai tidak bisa mengasah pedangnya, tombaknya, pisaunya. Mereka nggak bisa ngasah. Bahkan bajak-bajak mereka tidak bisa ngasah. Dan mereka harus mengasahnya kepada orang-orang Filistin. Betapa tragisnya keadaan demikian. Peperangan berjalan dengan luar biasa. Peperangan berlanjut terus dengan orang-orang Filistin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika pada saat itu Yonatan sedang berperang melawan orang-orang Filistin, maka dia berkata kepada bujangnya, "Bujangku, mari kita bersama-sama berangkat." Dan mereka menuju ke bukit yang di bentangan Mikhas dan Geba. Mereka berjalan ke sana, melintasi jalan itu untuk bisa memerangi orang-orang Filistin. Makanya Bapak Ibu, pagi hari ini tema khotbah saya adalah pelintasan di antara dua bukit. Melintasi bukit tidak hal yang mudah, apalagi kita melintasi jalan-jalan yang sempit. Saya pernah berada di Israel, dan ketika itu kami mengunjungi satu tempat yang bernama Petra. Untuk menuju Petra, kita harus melewati lorong-lorong atau jalan-jalan sempit, melewatinya. Tapi ketika kita sudah sampai di Petra, betapa indahnya tempat itu. Saya bisa membayangkan ketika itu bagaimana keadaan Yonatan berperang melawan orang-orang Filistin. Dan dia harus melewati jalan-jalan yang sempit di antara celah bukit. Dan Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita ini
Ada kalanya Tuhan meminta kita mendaki bukit yang tinggi dan terjal untuk sampai pada dataran yang tinggi, melewati perlintasan jalan yang kita tidak tahu kemana arahnya. Seringkali kita berada di persimpangan. Mau ke kiri kita bingung, mau ke kanan kita bingung, mau ke depan kita bingung, mau ke belakang kita bingung. Berada dalam persimpangan yang seperti dengan itu. Saudara, saya ingin berkata pada kita semuanya, kita seringkali menghadapi masalah-masalah hidup ini, sehingga kita ini berada dalam persimpangan jalan. Dan ketika kita berada dalam persimpangan jalan, atau kita berada pada perlintasan bukit, satu pertanyaan, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya ingin berkata bahwa Yonatan bersama dengan bujang yang bawa senjatanya, mereka tahu mereka cuma berdua yang harus melawan orang Filistin yang begitu banyaknya. Saya tahu pasti kegentaran ada dalam hatinya, ada keraguan-raguan dalam hatinya. Arah mana yang harus dituju? Tapi saudara, saya ingin berkata pada kita semuanya, bagi Allah yang sedang mengikuti kita, bagi Dia tidak ada yang sukar untuk menolong kita semuanya, baik itu dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Karena apa, Bapak Ibu? Allah bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Bukankah Dia Allah yang berdaulat bagi kita semuanya? Bukankah Dia Allah yang sudah tahu persis tentang rencananya apa yang harus dilakukan? Makanya Bapak Ibu, kita perlu menghadapi semuanya itu dengan iman. Iman kita harus diperbesar. Iman kita berani untuk berperang. Saya ingin berkata, iman yang diberikan Tuhan pada kita adalah iman yang dapat bertahan lebih lama daripada kebisuan Tuhan itu sendiri. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak membatasi iman, dan iman tidak membatasi Tuhan. Berarti, saudaraku, iman bisa terus berjalan walaupun Tuhan membisu. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, disitulah iman perlu untuk didemonstrasikan terus-menerus. Kita harus mengerti janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada kita semuanya? Saya ingin berkata, saudaraku, janji yang diberikan Tuhan bagi kita saat ini bersifat sementara. Untuk itu jangan yang sementara itu menggagalkan janjinya yang kekal. Janji yang kecil mungkin diberikan pada kita hari ini bersifat temporer, sementara, untuk satu waktu. Tapi saudaraku, dengar baik-baik, jangan sampai itu menggagalkan janji Tuhan yang kekal, yang besar. Untuk itu, saudaraku, Tuhan berkata pada Yonatan, Yonatan, pergilah ke tempat yang tinggi. Tidak mudah, saudaraku. Di dalam masa-masa di mana kita harus melewati bukit-bukit yang terjal, tanah-tanah yang mungkin berbatu, seringkali kita terpeleset. Tapi saya berkata, saudaraku, kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk pergi ke dataran tempat tinggi, ke tempat yang tinggi, jalankan apa yang Dia mau. Saudara, Yonatan adalah anak Raja Saul. Kita tahu semuanya, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita adalah anak-anak raja. Anak-anak raja yang dipeliharakan oleh Tuhan. Anak-anak raja yang hidup dalam janji-janji Allah. Bukankah kita terbilang dalam anak-anak Allah yang berhak atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu? Dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Sehingga saudaraku, dalam hidup ini kita tidak perlu menjadi orang-orang yang takut. Kita tidak perlu akan ada sesuatu yang menghalang-halangi kita. Mungkin seringkali iblis berkata, engkau tidak bisa melakukannya, engkau tidak bisa sampai kepada tempatnya, engkau orang tidak kompeten. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, dalam masa-masa yang sulit seperti itu, dalam tantangan-tantangan yang besar itu, tidak pernah ada mujizat tanpa tantangan yang besar. Mujizat selalu terjadi bila ada tantangan yang besar, Bapak Ibu. Tetapi saudaraku, dengar baik-baik juga, mujizat yang kecil yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Mungkin saat ini kau terpuruk dalam bisnismu, terpuruk dalam pelayananmu, dan Tuhan mulai membangkitkan satu mujizat kecil saja. Dan mujizat kecil itu menandakan akan datang mujizat besar. Bukankah ketika Elia berada di tepi pantai, kekeringan luar biasa di Israel, dia berkata pada bujangnya, coba lihat ke laut, apa yang kau lihat? Tidak ada, tuanku. Sampai
sampai 7 kali dia bertanya. Baru yang ke-7 dia melihat ada satu awan kecil yang muncul dari dalam laut. Tetapi saudaraku, setelah awan itu muncul yang kecil, setelah itu hujan yang deras membasahi seluruh Israel. Pada saat paceklik, pada saat kekeringan, walaupun ada sedikit mujizat, itu sudah bisa menandakan bahwa Allah akan membuat mujizat yang besar bagi kita semuanya. Setiap saat di mana Tuhan membawa Anda melewati masa sulit, menandakan bahwa Allah akan membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Bapak Ibu, di dalam kehidupanmu hari-hari ini, mungkin saat ini kau terbaring di rumah sakit dengan penyakitmu. Jangan pernah takut. Tetap gunakan imanmu. Imanmu itu justru akan bisa melewati kebisuan Tuhan. Kalau hari ini tidak ada kesembuhan, tunggu dengan sabar. Tuhan akan melakukannya bagi engkau. Kalau engkau punya masalah dengan keuanganmu, bisnismu, pekerjaanmu, ingat baik-baik. Allah akan memberikan kepadamu saatnya di mana engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Walaupun kecil, tapi yang kecil itu akan naik dan naik dan naik, dan akhirnya menjadi hujan yang deras yang diturunkan kepadamu di dalam keluargamu. Mungkin hari-hari ini engkau berada dalam konflik dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan suamimu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, ketika engkau berada dalam masa-masa sulit seperti demikian ini, mari gunakan imanmu. Datang kepada Tuhan, dan Dia akan membuat segala sesuatu yang sudah kering menjadi subur kembali. Kasih yang sudah mulai meluntur dikembalikan Allah menjadi kasih yang mesra dalam keluarga ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Yonatan pergi, Yonatan tidak memberitahukan kepada Saul bahwa ia akan pergi. Alkitab mencatatkan hal itu. Saul tidak tahu ketika Yonatan itu pergi. Saya ingin berkata, tidak semua orang dapat Anda ajak ikut dalam panggilan Allah bagimu ke tempat yang tinggi itu. Kalau kita ini mengajak sembarang orang ikut dengan kita ke tempat yang tinggi, mungkin justru mereka menjadi penghalang bagimu untuk maju. Di tengah-tengah mereka kelelahan, di tengah-tengah mereka frustasi, akan berkata kepadamu, udahlah, menyerah, menyerah, dan menyerah. Udah, jangan teruskan lagi. Tinggalkan ini semuanya. Ketika engkau mendengarkan kata-kata itu dari teman-temanmu, bagaimana engkau bertindak? Saya ingin berkata pada kita semuanya, jujur saya kalau mendengarkan orang-orang berkata demikian, saya akan tersenyum dan tertawa pada mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang saya tahu, kemana Allah akan bawa aku. Bapak Ibu, ketika Yonatan pergi dan Saul tidak tahu bahwa dia pergi. Dalam 1 Samuel 4 ayat 2-3 berkata demikian. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang ada di Migron. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dia duduk di bawah pohon delima. Saudara makan buah delima? Buah delima itu adalah buah yang penuh dengan biji di dalamnya. Begitu engkau menggigitnya masuk dalam mulutmu, maka mulutmu akan penuh dengan biji-biji itu. Yesus memperumpamakan bahwa firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan. Sebenarnya itulah sebenarnya firman yang ada dalam mulut kita masing-masing. Tapi Saul duduk di bawah pohon delima. Dia mengambil buah, menggigitnya. Kira-kira kalau saudara makan buah delima, apa yang saudara lakukan, saudara? Saya tahu pasti saudara akan membuang semua biji dari mulutmu. Saul adalah orang yang seringkali tidak mau mengikuti firman Tuhan. Dibuangnya benih-benih itu. Selanjutnya kita berkata, Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod. Bapak Ibu, coba lihat sini, saudaraku. Ahia, Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli. 4 keturunan yang menjadi imam di sana dari keturunan Eli. Banyak kita ini menjadi orang-orang
yang sering kali hanya mengikuti tradisi-tradisi yang ada. Kita tidak pernah melihat Allah yang berbuat sesuatu yang baru pada kita semuanya. Pengalaman kita pada hari ini sering kali tidak bisa berlaku untuk pengalaman kedepannya, atau pengalaman masa lalumu tidak pernah bisa melakukan juga pada hari ini, karena segalanya akan berubah. Oleh saudaraku, Ahia, imam di sana, generasi keempat daripada Ikabod. Saudara tahu arti Ikabod? Ikabod itu berarti kemuliaan Allah sudah meninggalkan. Sering manusia melekat pada tradisi-tradisi seperti itu. Masa lalu, masa lalu, masa lalu. Dan Saul duduk di bawah pohon delima di ujung Gibea, santai di sana. Sedangkan Yonatan ingin maju ke depan terus, mengikuti segala perintah Tuhan untuk maju menghadapi orang-orang Filistin. Saudara, Yonatan tidak pernah terpengaruh oleh apa kata orang. Dalam satu penyelidikan, Bapak Ibu, seorang peneliti mengambil 4 ekor kera dalam satu kandang, dan dalam kandang itu ditaruhnya satu tonggak tinggi, dan di atas tonggak tinggi itulah ditaruhkannya buah pisang. Tetapi saudaraku, juga ditaruhkannya di sana satu ember yang berisi air dingin. Dan ketika kera-kera ini dikeluarkan dan mereka melihat pisangnya ada di atas, mereka berlomba naik ke atas. Sebelum mereka sampai di atas, maka peneliti ini mengguyurkan air dingin itu, membasahi semua monyet-monyet itu. Apa yang terjadi? Monyet-monyet turun ke bawah. Dia diamkan, sebentar lagi mereka naik ke atas. Begitu sampai dekat di atas, dia mengguyurkan kembali airnya. Monyet turun kembali ke bawah. Ketiga kalinya mereka naik ke atas, diguyur kembali, turun ke bawah. Dan akhirnya mereka tidak pernah mau memanjat tonggak itu kembali. Dan setelah itu, Bapak Ibu, peneliti mengeluarkan satu monyet lagi yang masih kering. Dan monyet itu dilepaskan, dan dia melihat pisangnya di atas. Apa yang dilakukannya, sobat? Dia memanjat. Tetapi ketiga monyet yang lain itu pun ikut memanjat ke atas. Dan mereka menarik monyet yang satu itu turun ke bawah. Berulang kali, 3 kali, 4 kali turun ke bawah. Dan akhirnya dari 4 kera itu tidak satu orang pun yang berani untuk naik ke atas untuk mengambil buah pisang itu. Apa sih artinya bagi kita semua? Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengizinkan pengalaman orang lain menentukan apa yang dikatakan Tuhan bagi Anda, untuk Anda melakukan kehendak Tuhan bagi dirimu sendiri. Artinya, saudaraku, jangan kau mendengarkan pengalaman orang lain untuk mengikuti sesuatu yang khusus dari Allah, supaya engkau bisa datang dan engkau bisa mencapai apa yang Dia inginkan. Memang, saudaraku, seringkali kita merasa lelah. Pergumulan demi pergumulan kita masalah. Sebagai manusia kita merasakan hal seperti itu. Mungkin kata-kata bosan seringkali keluar dari diri kita. Mungkin kata-kata berkata, sudahlah aku menyerah. Nah, dengar baik-baik. Allah bisa memakai orang yang berdosa. Allah bisa memakai orang-orang yang kalah. Tapi Allah tidak pernah bisa memakai orang-orang yang meninggalkan perjuangannya. Kita menjadi orang-orang seperti demikian ini. Tahu persis apa yang Tuhan inginkan dari kita semuanya. Saya senang, saudaraku, melihat Yesus. Ketika Dia salibkan, berapa kali Yesus jatuh? Yesus memegang atau memikul beban yang sangat berat. Pada saatnya juga Dia terjatuh kembali. Kita seringkali ada beban yang berat, kita terjatuh. Dan dengar Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa adalah ketika Yesus jatuh untuk ketiga kali, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia adalah orang yang membantu Yesus mengangkat salibnya bersama-sama.
sampai Yesus sampai di Golgota itu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, Bapak Ibu, ketika engkau jatuh karena beban, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Allah akan menyediakan orang-orang bagi engkau untuk menopang engkau, bersama-sama dengan engkau, sehingga engkau akhirnya sampai pada tujuan yang ditujukan Allah kepadamu. Bukan sekedar untuk berjalan saja. Saya tahu manusia pasti lemah, manusia pasti capek, tetapi Allah menyediakan orang lain untuk sampai kepadamu, menolong engkau, sehingga kau menyelesaikan semua misi Allah dalam kehidupan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika semuanya dirasakan oleh Yonatan, Yonatan tak berkata kepada bujang membawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Yonatan berada di antara bukit yang di utara dan yang di selatan. Mana yang harus dipilih? Lewat utarakah atau lewat selatankah? Tapi saudaraku, dua bukit ini justru membawa pada kita satu pengertian tentang nama bukit itu. Satu bukit yang bernama Besos dan satu bukit yang bernama Sene. Besos berarti suatu yang terang bersinar. Sene berarti duri. Dia berada di antara sesuatu yang cerah, cemerlang, dan satu duri. Bapak Ibu, saya merenungkan ini, saya berkata, bukankah ini satu pertanda daripada Tuhan Yesus sendiri? Karena Yesus lahir ke dunia dengan tanda bintang yang bersinar terang, tetapi yang mati di kayu salib dengan kepala berduri. Bapak Ibu, ketika Anda berada di antara bintang yang bersinar dan duri, di antara masa kejayaanmu dan kejatuhanmu, ketahuilah bahwa ada seseorang yang pernah ada di situ, yaitu Tuhan Yesus. Dia merasakan semua kecemerlangan yang luar biasa sejak lahirnya. Tapi dalam kematiannya, dia harus memakai mahkota duri di atas kepalanya. Tetapi saudara, ia bangkit dari kematian dan menang. Jangan pernah takut akan segala permasalahan dan segala cobaan hidupmu. Seperti Yesus, walaupun harus mati di mahkota duri, tetapi ia bangkit dari kematian dan menang. Yonatan berada di antara celah yang sempit dan sulit untuk naik ke atas. Tapi Alkitab berkata, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dan diikuti oleh pembawa senjatanya. Dalam masa-masa yang sulit ini, saudaraku, Alkitab menuliskan merangkak. Kita pasti tahu bagaimana bayi itu merangkak. Bayi itu merangkak dengan tangannya, dan dia juga merangkak dengan lututnya. Dalam artian Bapak Ibu, dalam masa-masa yang sulit yang seperti itulah, mari kita gunakan tangan dan lutut kita. Tangan kita menyembah kepada Tuhan, dan lutut kita taruhkan untuk berdoa kepadanya. Dan bila Anda menggunakan tanganmu untuk menyembah Tuhan dan lututmu untuk berdoa, saya bisa memastikan bahwa Anda tidak akan tinggal di tanah yang sulit, tetapi Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Dan itulah sudah menjadi janji Tuhan pada kita semua. Di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa kesesakan yang luar biasa, mungkin Allah menaruhkan satu mujizat yang kecil buat kita semuanya. Tapi dengar baik-baik, dari mujizat yang kecil, Allah akan memberikan pada mujizat yang besar. Ketika Yesus dimakamkan di dalam kubur dari batu ini, seorang yang memberikan kepada kubur ini, yaitu Yusuf dari Arimatea, memberikan kubur pada Yesus. Dimasukkanlah jenazah Yesus di dalamnya, ditutupinya dengan batu. Tapi dengar baik-baik, ketika hari yang ketiga, Yesus tidak mau tinggal diam di dalam kubur yang menahan tubuhnya, menahan kematiannya. Dia bangkit daripada kematian dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu saat ini? Hai kematian, di manakah kemenanganmu atasku?
Dan dia gulingkan batu itu. Dan Yesus pergi keluar, menunjukkan dirinya dalam kemuliaan yang luar biasa. Saya ingin berkata pada kita semuanya, ada saatnya saudara mengalami masa-masa sulit. Ada saatnya saudara berada di pelintasan dua bukit, tidak tahu mau kemana. Tapi saat itu juga Allah menunjukkan kepadamu arah yang jelas dan kemenangan bagi engkau semuanya. Yesus, dia hidup. Dan oleh karena dia hidup, ada hari esok buat kita semuanya. Jangan gentar akan masalahmu, penyakitmu, pekerjaanmu, keluargamu, apa saja dalam hidupmu yang sehari ini menekan engkau. Karena Allah telah memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat saudaraku, Anda berada di persimpangan antara Bezos dan Sene, antara kecemerlangan dan duri itu sendiri. Tapi di tengah-tengahnya kalau kau mengikutinya, engkau akan bersinar kembali seperti Yesus. Dan engkau akan mengalami masa-masa kejayaanmu kembali. Allah akan mengangkat engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semuanya. Allah telah memberikan kepada kami pengertian bagaimana kami harus melintasi pelintasan di antara dua bukit itu. Tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang setia karena kami anak-anak-Mu, anak-anak Raja. Kami punya hak untuk dipeliharakan Tuhan. Kami punya hak untuk dilindungi oleh Allah. Dan untuklah Tuhan Yesus berjalan bergandengan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan sampai pada tujuan. Dan kami semuanya akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati semua orang yang mengikuti khotbah ini ya Tuhan. Berkati mereka dengan berlimpah ya Allah. Bukakan tikap-tikap langit bagi mereka. Curahkan berkat-berkat-Mu itu. Dan mereka akan disebut sebagai orang yang diberkati. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.